Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fikri dengan NIM 180120201009 dari mahasiswa program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Elia Haji Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil kerja praktek saya selama 6 bulan di PT PLN Persero UP3 Tanjung Pinang ULP Natuna yang beralamatan di Jalan Datuk Kaya Wanu Muhammad Benteng, Ranai Kota, Kecamatan Bunga Timur, Kabupaten Natuna. Nah, eh, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kerja praktek. Nah, kerja praktek itu adalah suatu ilmu yang menerapkan kerja praktek itu adalah suatu pelajaran yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung di lapangan. Nah, kerja praktek biasanya dilaksanakan dengan cara magang atau bekerja di tempat atau di suatu instansi dan lembaga tertentu. Kerja praktek ini juga memiliki tujuan untuk menambah atau memberi wawasan kepada mahasiswa tentang dunia kerja yang sebenarnya, agar mahasiswa tersebut mendapat edukasi tentang SOP atau apa-apa saja yang harus dilakukan di dunia kerja. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di layar, inilah gambaran dari teman-teman nantinya akan bekerja dari baik itu di bagian teknisi, baik itu dari bagian arsitektur, baik itu bagian komputernya, maupun jadi guru, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa memilih di tempat mana teman-teman akan melaksanakan KP atau magang tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, saya selaku mahasiswa program studi teknik elektro, saya akan melaksanakan kegiatan kerja praktek ini di salah satu perusahaan listrik negara, yaitu yang bertempatan di Natuna, di mana PLN ULP Natuna ini adalah salah satu dari unit cabang PT PLN yang bergerak di bidang pendistribusian di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Baik, ini adalah sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat tentang PLN. Perusahaan listrik pertama dibentuk pada tahun 1897, kemudian jatuh ke tangan Jepang sekitar tahun 1942 yang menduduki Indonesia hingga 1945 atau dikenal dengan 3,5 abad. Nah, perlu teman-teman ketahui, pada kedudukan Jepang nih, PLN sendiri sudah menyala pada siang hari, atau sudah mempunyai dragstrom sendiri atau mesin sendiri. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka buruh listrik dan gas berinisiatif untuk mengambil alih perusahaan yang dikuasai oleh Jepang. Kemudian pada tanggal 27 Oktober itu diperingati Hari Listrik Nasional hingga saat ini dari tahun 1945. Nah, untuk PT PLN ULP Natuna sendiri sama halnya, yaitu sama-sama bergerak di bidang pendistribusian tenaga listrik, di mana PT PLN ULP Natuna ini bergerak di wilayahnya sendiri. ULP Natuna sendiri mempunyai 158 pegawai yang tersebar di seluruh pulau, di mana ada 15 pulau yang ada di Natuna, yaitu ada dari sub-subnya seperti PLTD Ranai, PLTD Pian Tengah, PLTD Midai, PLTD Subi, PLTD Pulau Tiga, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan ULP Natuna sendiri yaitu bertempatan di Jalan Datuk Kaya Wanu Muhammad Benteng, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunga Timur, Kabupaten Natuna. Nah, baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan visi misi dari perusahaan PLN ini sendiri. PLN sendiri memiliki visi yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan menjadi pilihan nomor 1 untuk pelanggan dari bidang energi. Nah, kemudian PLN sendiri memiliki misi yaitu menjalankan bisnis kelistrikan
dan bidang lain yang terkait. Kemudian berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Kemudian selanjutnya, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, di mana perlu kita ketahui pada era sekarang ini hampir seluruh kebutuhan pokok maupun teknologinya membutuhkan tenaga listrik. Kemudian poin selanjutnya, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Kemudian menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Nah, kemudian selanjutnya apa saja sih struktur organisasi yang ada di PT PLN ULP Natuna ini? Nah, PT PLN ULP Natuna ini meliputi yaitu di atasnya ada manajer, kemudian ada supervisor-supervisor yang mendampingi manajer selama untuk menjalankan aktivitas di PT PLN ULP Natuna ini, di mana ada supervisor teknik beserta staf, supervisor pembangkit, transaksi energi, pelayanan pelanggan dan administrasi, kemudian PJ pelaksanaan K2 K3. Nah, untuk penjelasan terkait akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pembangkit. Pembangkit ini adalah bidang yang di mana pemeliharaan operasi pembangkit atau pemeliharaan operasi pembangkit, di mana pembangkit ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan operasi pembangkit. Kemudian teknik sendiri yaitu bergerak di bidang pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan operasi distribusi maupun pengendalian konstruksi distribusi yang meliputi survei, operasi jaringan distribusi, perencanaan kebutuhan, material, dan pemasangan trafo, JTR, SR, dan APP. Kemudian pengendalian konstruksi, pengelolaan data aset jaringan distribusi. Kemudian ada yang namanya energi transaksi, di mana bidang ini bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian manajemen baca meter kepada pelanggan, dan perencanaan pengelolaan rekening. Nah, baik itu pelaksanaan penurunan loss, penurunan tunggakan, itu ada di bidang ini. Kemudian ada namanya bidang pelayanan pelanggan dan administrasi, di mana bidang ini bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelayanan pelanggan, penyusunan anggaran, pengelola keuangan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu pelaksanaan K2 K3 tadi, yaitu menjaga agar semua pekerjaan terlaksana sesuai dengan SOP, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kegiatan kerja praktek ini saya laksanakan selama 6 bulan terhitung dari bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan Januari tahun 2002. Nah, untuk penjelasan berikutnya saya akan jelaskan dengan gambar-gambar yang ada di slide berikut. Nah, ini adalah foto di mana kami melakukan briefing pagi, di mana PT PLN ULP Natuna ini kegiatan rutinnya setiap pagi sebelum melaksanakan kegiatan adalah melakukan briefing pagi, di mana segala kegiatan akan disampaikan oleh supervisor terkait, dan apabila ada tambahan dari teman-teman akan disampaikan pada progres briefing tersebut. Nah, kemudian yang di sebelah kiri ini adalah proses proses jointing kabel RST yang putus akibat petir. Nah, pada saat itu badai kencang mengakibatkan kabel RST itu terbakar bagian R-nya, sehingga terjadi loss dan trip di jalur tersebut, harus diperbaiki. Nah, sedangkan di gambar sebelah kanan itu adalah gambar inspeksi jaringan. Kalau teman-teman lihat mungkin seperti orang menarik akar ya. Nah, karena di Natuna ini banyak pepohonan, banyak akar pohon-pohon sehingga menimbulkan akar-akar yang menjalar. Jadi
pihak pelayanan teknik itu melakukan kegiatan inspeksi secara berkala, di mana kegiatan ini bertujuan untuk melihat atau meninjau apabila ada pin-pin yang pecah atau kabel yang terlepas dari pinnya, kemudian ada JTR putus, kemudian ada pepohonan atau daun-daunan yang sangkut atau hewan yang sangkut di JTM maupun JTR, itu lebih dikenal dengan inspeksi. Nah, kemudian gambar yang sebelah kiri, dua sebelah kiri ini adalah proses jointing kabel JTM. Di mana jointing JTM ini kami karena di mana jointing ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu KSP untuk melakukan jointingnya. Nah, sebelah kanan ini adalah recloser. Ini adalah recloser jenis lama dan ini adalah recloser baru. Recloser tersebut adalah sebuah alat pengaman yang digunakan untuk mendeteksi arus gangguan karena hubung singkat. Alat ini juga berfungsi untuk memutus dan menutup kembali arus secara otomatis apabila dan dapat diatur pada interval tertentu. Misalnya ada dua daerah nih. Nah, satu recloser, misalnya daerah satu ini gangguan. Kalau tak pakai recloser, daerah yang satunya lagi akan terkena dampak gangguan dari daerah yang satu. Karena kita menggunakan recloser, dia hanya memutuskan arus yang terjadi gangguan saja. Jadi yang daerah sebelahnya ini akan terus menyala. Seperti itu. Nah, PT PLN ULP Natuna ini memanfaatkan teknologi ini sebagai pengaman yang menghubungkan dari gardu ke pusat-pusat beban sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, kemudian yang selanjutnya, gambar yang sebelah kiri ini adalah mesin minyak. Kalau di ULP Natuna menggunakan merek Alfa Laval, di mana mesin minyak ini tujuannya untuk menyaring kotoran yang ada di tangki timbun sehingga minyak yang keluar menuju tangki harian itu menjadi bersih. Jadi ketika mobil Pertamina datang untuk mengantarkan solar itu dimasuk ke tangki timbun. Nah, apabila minyak di mesin habis, itu baru dinyalakan Alfa Lavalnya. Kemudian minyak yang dari tangki timbun itu mengalir menuju ke tangki harian. Nah, mesin Alfa Laval ini juga harus dibersihkan. Ini adalah proses pembersihan. Proses pembersihan ini dilakukan rutin 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat. Karena apabila tidak dibersihkan, maka kotoran di dalamnya itu menjadi tebal. Gitu. Nah, di sebelah kanan ini adalah proses menaikkan proses menaikkan KW atau beban. Menurunkan beban. Apabila beban puncaknya naik, itu diturunkan. Apabila bebannya rendah, itu dinaikkan agar arus atau listrik yang mengalir ke pelanggan itu normal. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini adalah pencatatan logsheet harian, yaitu pencatatan beban baik di mesin maupun di feeder. Jadi di ULP Natuna ini terdapat beberapa feeder, diantaranya adalah feeder Mapur, Karas, Dendun, Mantang. Nah, itu aja. Kemudian mesin di PLTD Pian Tengah itu terdapat 4 unit, di mana dengan merek MTU, sedangkan di Pian Tengah itu ada 5 unit dengan merek CAT. Nah, di kanan ini waktu proses terjadi blank out akibat yang tidak diketahui baik di dalam maupun di luar. Ini adalah proses untuk penghidupan kembali mesin. Nah, kemudian ini adalah penggantian filter. Ini filter minyak, filter pada minyak, kemudian ini filter pada minyak mesin. Nah, penggantian filter ini biasanya dilakukan 2-3 kali sehari. Nah, kenapa harus pakai filter? Kan udah pakai Alfa Laval, berarti minyaknya bersih dong. Oh, enggak. Alfa Laval itu fungsinya untuk mengurangi kotoran yang
akan tertimbun di tangki harian. Sedangkan di tangki harian itu pasti kotoran-kotorannya akan menyebar luas lagi, sehingga itulah diperlukan filter. Filter ini akan diganti 2 atau 3 kali sehari untuk agar minyak yang keluar ke mesin itu lebih bersih lagi. Kemudian ini adalah proses pengeluaran generator, di mana pada saat itu terjadi petir, lilitannya pecah, jadi hangus, jadi harus dikeluarkan dan diperbaiki. Nah, ini yang di paling kiri itu adalah proses pencucian filter. Waktu itu filter di Natuna ini barangnya belum masuk karena jalur akses ke Natuna itu cukup jauh. Jadi sembari menunggu alatnya datang, itu dilakukan pencucian filter secara berkala. Ini yang gambar kedua itu adalah pencucian injektor. Itu ada hubungannya dengan gambar 2 dan 3, di mana injektor ini mungkin teman-teman kalau dapat 1 injektor bisa beli 3 NMAX ya. Nah, jadi injektor ini kalau masih bisa diperbaiki, itu diperbaiki dulu. Kalau emang udah bocor kali, baru diganti baru. Nah, ini adalah proses penggantian injektor. Ini adalah proses pengecekan injektor. Nah, di PLN sendiri, terutama di Natuna, ULP Natuna, apa apa aja sih yang didapatkan selama magang? Nah, selama magang yang dilaksanakan di ULP Natuna ini, saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru, seperti saya diajarkan berbagai pengetahuan terkait 4 bidang yang ada di organisasi PT PLN ULP Natuna ini. Kemudian saya juga diberi nasihat oleh supervisor agar saya tidak hanya mampu menerapkan teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan, tetapi saya juga memperoleh pengetahuan dan program praktis di lapangan. Jadi apa-apa yang tidak saya dapatkan di perkuliahan, saya dapatkan di tempat magang ini, tempat kerja ini. Saya juga mendapatkan link untuk ke arah mana saya nantinya setelah lulus. Oh, saya lulus nanti mau ke PLN. Oh, saya lulus nanti mau ke Airnav. Itu terserah kita, karena kita udah mencari tahu sebelum kita benar-benar terjun ke dunia kerja. Nah, jadi kesimpulan dari seluruh penjelasan saya tersebut, mengapa magang itu penting? Magang itu penting karena kita magang itu tujuannya untuk mendapatkan sebuah peluang untuk menghasilkan keahlian yang dimiliki dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Jadi untuk melatih soft skill kita, untuk melatih jati diri kita, melatih egois kita, melatih bertanggung jawabnya kita, itu sangat dapat di tempat magang, karena di tempat magang itu punya jam-jam kerjanya. Kayak di ULP Natuna ini belum saya jelaskan tadi ya. ULP Natuna ini punya jam kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu jam kerjanya 7.30 sampai dengan 4.30. Dengan satu kali istirahat 11.30 sampai jam 1.00. Kemudian kalau di hari Jumat itu masuknya 7.30, pulangnya jam 5 karena jam istirahatnya jam 11.30 sampai jam 1.30 mengingat hari Jumat. Nah, itu tadi. Itu kita harus on time, karena kalau nggak on time itu gajinya dipotong teman-teman, jadi rugi. Misalnya teman-teman gaji 3 juta, terus karena terlambat 1 jam itu dipotong 500.000, jadi 2.500.000 rugi kan, 500.000 hilang sejam. Nah, jadi manfaatkan waktu yang ada. Mulailah dari teman-teman cari tempat magang, tempat kerja yang teman-teman betul-betul minat, untuk sebagai gambaran untuk teman-teman ke depannya mau kemana gitu. Nah, mungkin sedikit penyampaian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman cerna, bisa teman-teman serap, bisa teman-teman terima, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kalau kata pepatah, kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita numpang mandi? Kalau ada yang umur panjang, bolehkah saya
berpresentasi lagi. Iya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf, hilap dan salah saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.